di tanggal 30 Agustus aku buat grupnya. Dari NTT, ada yang dari Semarang, ada Ciamis, Padang, Aceh. Gitu. Jadi bisa nanya kondisi setiap hari, nyemangatin, bisa berbagi cerita gitu. Jadi kemarin juga dapat kabar ada beberapa temen yang memang sudah selesai pengobatannya dan laporan di grup gitu. Jadi karena kita kan kayaknya biasanya lebih nyaman kalau lawan bicara kita atau misalnya teman kita tuh pernah ngerasain apa yang kita rasain tuh kayaknya kalau cerita lebih enak gitu, lebih nyambung. Biasanya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya TB itu bisa kambuh lagi nggak sih gitu. Terus kan kalau lagi dalam kondisi takut, kondisi apa, yakinin dong ini nggak kenapa-napa kan kayak. Hai, Assalamualaikum. Teman-teman apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Amin. Teman-teman kita udah lama banget gak ngobrol ya. Maaf ya, baru mulai ngobrol lagi hari ini. Tapi di obrolan kali ini aku mau mengabarkan sesuatu. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, yang ini, aku udah pernah nanya kan sama teman-teman, kalau seandainya kita buat grup gimana? Teman-teman setuju nggak nanti grupnya itu isinya adalah orang-orang yang memang lagi berjuang juga untuk sembuh dari TB. Dan ternyata responnya positif banget. Banyak yang DM, banyak yang komen di YouTube, banyak juga yang setuju dengan obrolan kita di video sebelumnya kalau kita mau buat grup gimana gitu. Akhirnya di tanggal 30 Agustus aku buat grupnya. Dan yang pertama kali aku invite, yang pertama kali aku undang adalah teman-teman yang memang sebelum aku buat grup kita udah sering cerita, telepon, video call malah lewat Instagram. Kita udah sering komunikasi gitu. Jadi orang-orang yang pertama yang aku undang adalah yang sebelumnya emang udah cerita bareng lewat Instagram. Ketika itu malah aku sempet karena pengen kenal gitu ya, karena pengen kenal teman-temanku yang ada di grup, akhirnya kita absen gitu. Absen dari mana asalnya, dan ternyata teman-teman yang di grup para pejuang TB ini memang tersebar di beberapa daerah gitu ya. Jadi ada yang dari Sulawesi, ada yang dari NTT, ada yang dari Semarang, ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Jakarta, Ciamis, Padang, Aceh, banyak lagi deh. Jadi di grup itu selain kita bisa ngobrol tentang cerita TB kita, tapi juga kita bisa kenal sama teman-teman yang mungkin di luar daerah kita gitu. Dan pertama kali aku buat grup itu positif vibes banget gitu. Jadi bisa nanya kondisi setiap hari, bisa cerita bareng di grup itu, kemudian juga bisa nyemangatin, bisa berbagi cerita gitu. Jadi kayak, oh ternyata grupnya bisa sebermanfaat itu. So, hari ini aku mau lebih mengumumkan lagi. Buat teman-teman yang berminat gabung di grup para pejuang TB, yang mana aku sudah buat dari tanggal 30 Agustus, yang mau gabung boleh. Jangan lupa follow Instagram aku, nanti DM aku, kemudian nanti aku undang di grup. Siapa tahu nih, gabungnya teman-teman di grup itu bisa menjadi semangat tersendiri untuk menjalani proses pengobatan TB yang lumayan berat, yang lumayan banyak kejutannya gitu. Siapa tahu ketika ada teman bisa lebih tenang, bisa lebih semangat, bisa lebih yakin untuk sembuh. Karena kan ya kadang kita tahu ya, sakit TB itu kan biasanya kadang kalau di awal-awal sakit TB, kita kan men-stop kegiatan kita dulu kan. Banyak istirahat gitu kan, kemudian juga minum obatnya yang adaptasi minum obat yang tiap hari, terus juga lebih menjaga untuk nggak interaksi terlalu banyak sama orang-orang sekitar gitu kan, sampai benar-benar kondisinya baik, segala macam. Jadi berangkat dari pengalaman yang sama, mudah-mudahan grup ini bisa bermanfaat. Karena memang kadang ketika kita menjalani proses yang panjang, apalagi proses pengobatan yang panjang, kita kan butuh temen ya, apalagi temen yang memang sama-sama lagi berjuang di hal yang sama, itu kayaknya serasa ditemenin gitu. Dan kemarin juga dapat kabar ada beberapa temen yang memang sudah selesai pengobatannya dan laporan di grup gitu. Jadi senang aja gitu ketika membersamai, menemani teman-teman yang pengobatan, teman-teman yang memang awalnya sedih, nggak tahu mau ngapain, ngerasa sendirian, tapi sampai akhirnya selesai, sampai akhirnya pengobatannya tuntas gitu, sampai akhirnya dia bisa aktivitas normal lagi gitu. Jadi seneng aja. Beberapa minggu belakangan ini banyak banget yang nanya sama aku kayak, Kak sebenarnya kakak itu udah sembuh belum sih gitu, apakah kakak masih pengobatan? Sebetulnya pertanyaan ini sudah aku jawab ya di video sebelumnya.
Cuman aku nggak apa-apa, aku jawab lagi di sini. Singkat aja, yang pertama, aku udah sembuh dari tahun 2021. Tanggal berapanya, di akhir pengobatan tanggal berapa juga aku udah jelasin di video sebelumnya, ditonton ya. Ditonton sampai akhir. Dari pengalaman aku dan pengobatan aku yang ketika itu aku mengkonsumsi obat TB-nya itu 9 bulan gitu ya, dari pengalaman aku, dari cerita aku, up and down-nya, kemudian juga rasa yang nano-nano ketika menjalani pengobatannya gitu. Jadi aku di sini mau berbagi sama teman-teman, kemudian juga bikin grup juga supaya ngebantu teman-teman, karena kayaknya berangkat dari pengalaman yang sama itu jauh lebih enak. Berangkat dari rasa yang pernah sama, kok jadi gini bahasanya, rasa yang memang mungkin sama-sama pernah ngerasain di masa pengobatan TB itu kayaknya lebih indah ya, karena kita kan kayaknya biasanya lebih nyaman kalau lawan bicara kita atau misalnya teman kita tuh pernah ngerasain apa yang kita rasain tuh, kayaknya kalau cerita lebih enak gitu, lebih nyambung, biasanya kayak gitu ya. Jadi semoga grup ini membantu gitu ya. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyain juga adalah sebenarnya TB itu bisa kambuh lagi nggak sih gitu. Terus sebenarnya kalau kita udah beres pengobatan terus sembuh, nanti bisa kambuh lagi nggak atau pengobatan ulang lagi nggak? Sesuai dari cerita, dan aku pernah nanya hal ini ke dokter ketika pengobatanku masuk ke bulan ke-9, aku sempat nanya ke dokter, dok, kalau seandainya aku selesai pengobatan ini tuntas, terus aku dinyatakan sembuh, ada kemungkinan bisa kambuh nggak dan lain sebagainya. Dan dokter bilang ada kemungkinan bisa kambuh. Tapi dokter juga bilang kamu nggak usah fokus ke kemungkinan kambuhnya. Setelah sembuh malah kamu harusnya jauh lebih menjaga dan jauh lebih bersemangat untuk mengatur pola hidup yang bagus gitu. Jadi aku juga pengen sampaikan ini sama teman-teman ketika ada pertanyaan yang, kak, kambuh lagi nggak ya segala macam. Aku mau ngajak sama teman-teman nggak usah fokus ke situ. Ketika teman-teman sudah dinyatakan sembuh, maka PR teman-teman atau tugas kita ke depannya adalah gimana caranya kita ngejaga apa yang sudah diperbaiki, gimana caranya kita mengatur pola hidup yang bagus gitu ya, pola makan, pola istirahat, pola emosinya dan lain sebagainya. Nggak banyak overthinking, kita mengatur itu semua, kemudian jadi kondisi kita terjaga dan semakin sehat gitu. Justru ketika kita mikirin yang belum tentu terjadi, itu malah bikin pusing gitu. Karena kan kemungkinan kambuh ya kita nggak pernah tahu juga. Jadi fokusnya jangan ke situ, malah fokusnya adalah gimana caranya kita ngejaga apa yang udah diperbaiki gitu. Karena pengobatan TB itu kan panjang banget ya. Kayaknya jangan deh balik lagi ke situ gitu kan ya. Jadi kalau kita nggak mau balik lagi ya, fokus kita adalah oke, kita harus mempertahankan kesembuhan kita ini, menjaga apa yang sudah diperbaiki. Gitu. Oh iya, pertanyaan ini sebetulnya agak unik sih, cuman pengen aku jawab. Ada yang nanya kayak, kak, sebenarnya channel kakak itu buat ngobrol-ngobrol soal TB aja ya? Atau misalnya channel kakak tuh cuman buat ngobrol segala macam ya? Aku jawab iya. Channelku adalah untuk ngobrol-ngobrol santai aja. Dan di edisi pertama kali ini memang tentang TB. Kenapa? Karena yang pertama, aku pernah ngerasain bahwa ketika pengobatan TB awal, otomatis aktivitasku mulai sedikit, aku mulai fokus ke kesembuhan, interaksiku sama orang lebih sedikit juga karena aku harus menjaga orang-orang dan menjaga akunya juga. Belum lagi nih efek-efek yang kita rasain, mualnya lah, batuknya lah, seseknya lah, nyeri dadanya segala macam, itu kan sebetulnya udah buat kita stres dong dalam proses pengobatan. Jadi mudah-mudahan hadirnya obrolan ini bisa jadi temen. Itu aja sih tujuannya, bisa jadi teman buat teman-teman yang kayak, oh iya ya, ternyata ketika aku sakit yang aku rasa ini berat, ternyata teman-teman yang lain juga ngerasain gitu. Jadi aku pengen hadirnya obrolan ini sebagai teman. Aktivitas makin sedikit, obrolan interaksi makin sedikit dan lain sebagainya, itu kan membosankan banget. Terlebih lagi ketakutan kita tuh banyak, suka dapet informasi-informasi yang bikin kita panik gitu ya, membuat teman-teman ngerasa kayak, oh ya aku nggak sendiri gitu aja sih fokus aku. Karena dengan segala sakit TB itu kan kayaknya bertarung sama semuanya ya, maksudnya bertarung dalam artian gini, ya ketakutannya, stresnya, overthinkingnya, apa yang dirasainnya gitu kan. Belum lagi berita-berita yang menakutkannya segala macam, itu kan udah berat banget. Jadi kayaknya kita perlu ngobrol gitu, kita perlu ada temen gitu untuk ibaratnya, kan kalau lagi dalam kondisi takut, kondisi apa, yakinin dong, ini nggak kenapa-napa kan, kayak, yakinin dong, gua akan baik-baik aja kan. Kadang kan kita butuh kayak gitu ya. Atau misalnya,
bilang dong sama aku, ini semua bakal terlewati kan, ini semua bakal bakal baik-baik aja kan, ini semua bakal selesai kan gitu. Jadi obrolan ini tuh aku berharap bisa 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 ke arah itu, ke arah dimana kita sama-sama menemani, sama-sama berjuang. Teman-teman yang lain juga sama loh, banyak yang di posisi kamu, tapi mereka juga sama-sama berjuang buat sembuh kok gitu. Dan angka sembuhnya tuh banyak kok gitu. Masalah kematian atau apa yang terjadi segala macam itu kan rahasia Tuhan, rahasia Allah. Jadi rasanya sebagai manusia kita hanya bisa berusaha yang terbaik. Sebagai manusia kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik gitu. Dan kita selalu dengar usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi aku pengen berbagi itu. Ya, semangat. Oke, untuk obrolan hari ini kita cukupkan dulu ya. Aku tunggu bagi teman-teman yang mau gabung ke grupnya, follow Instagram aku, kemudian nanti DM aku. Yang pengen aku sampaikan adalah semoga kita bisa terus berbagi kebermanfaatan dan dengan cerita teman-teman, dengan pengalaman teman-teman, dengan nantinya semangat teman-teman di grup itu juga bisa jadi kebermanfaatan sendiri buat teman-teman ke orang lain gitu ya, buat teman-teman ke teman-teman yang lain di perjuangan yang sama. Mudah-mudahan saling bermanfaat, saling nebar kebaikan, saling meyakinkan untuk bisa sembuh gitu ya. Itu kan juga satu kebaikan, dimana banyak banget yang kadang putus asa dengan prosesnya, tapi mudah-mudahan hadirnya obrolan ini banyak kebaikan yang diambil, ada semangat yang diambil. Kemudian ketika teman-teman gabung ke grup para pejuang TB, mudah-mudahan banyak nilai kebaikan yang bisa diambil dan ditebar juga. Aku tunggu kalian. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Tetap semangat, jangan menyerah, nikmatin setiap proses dalam perjalanan pengobatan TB-nya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Assalamualaikum.